Cash, Finmas, Injaman Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat, makin kuat mental. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang semakin bergerak pinjol, lakukan ini buat kalian-kalian yang galbay sampai akhir tahun 2025. Nah, apa saja itu gebrakan baru para pinjol? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau bagikan dulu ya, mungkin bagi kalian yang sudah melihat vlog saya yang di hari Sabtu kemarin tentang modus penipuan terbaru saat ini untuk yang galbay di pinjol ataupun yang mau menggunakan pinjol. Nah ternyata baru-baru ini ada juga yang membagikan hal yang sama dan ternyata dia sudah sampai ke kepolisian melaporkan kejadian ini dan ternyata ini hasilnya di luar dari prediksi kita. Ternyata beginilah modus pinjol untuk menguras uang masyarakatnya. Iseng pagi ini saya baru cek mutasi rekening BCA dan alangkah kagetnya saya ada uang masuk dari dompet anak bangsa sebesar 500.000 tanggal 4 Juni 2025 dan pagi ini saya WA lagi dari nomor yang tidak dikenal dan isinya saya harus bayar pinjaman saya yang sudah tempo hari ini. Saya pikir dari nomor yang saya blok kemarin, ternyata ini dari aplikasi yang berbeda dan saya disuruh bayar 875.000. Artinya hanya dalam waktu tempo 4 hari mereka minta lebih 375.000. Oh my god, kalau tidak saya bayar maka identitas saya akan disebarkan ke semua kontak nomor saya. Setelah kami diskusi maka nomor itu saya blok lagi dan kami ambil kesimpulan bahwa mereka sengaja mentransfer sejumlah uang lalu memeras untuk mengembalikannya dengan jumlah yang sangat tidak masuk akal. Benar-benar modus banget. Jadi teman-teman hati-hati dengan modus ini. Mereka melakukan pemerasan dengan cara mentransfer sejumlah dana ke rekening kita. Dan informasinya kakak ini langsung datang ke kantor polisi untuk buat laporan atas pemerasan dan penipuan. Kemudian setelah membaca beberapa komennya, ada komennya mengatakan seperti ini: pagi Inang, kalau kita lapor polisi bisa saja, cuma saja kita emang harus capek berjam-jam dikasih keterangan, tapi kalau buat laporan aja nggak lama kali ya, dan nanti berkas kita itu bisa kita kirim ke orang-orang itu. Mestinya mereka takut ya, karena pasti itu pinjol ilegal, karena katanya pinjol yang legal itu tidak ada kasih tempo 3-6 hari gitu jatuh temponya. Makanya banyak sekali masyarakat kita yang terjerat dan akhirnya stres, bahkan ada yang sampai bundir. Jadi soal modus seperti ini harus berani kita lawan. Sudah banyak korban, kalau mereka transfer ke kita tanpa persetujuan kita, yaitu salah dia dong. Saya sudah infokan, silakan datang dan akan saya kembalikan sesuai yang mereka transfer. Dan saya rasa mereka tidak akan berani karena mereka tidak punya bukti bahwa saya pernah submit ataupun menyetujui semua pinjaman mereka. Jadi memang harus berani. Nah benar sekali teman-teman ya. Jadi modus seperti ini sudah pernah saya infokan sebelumnya kepada kalian dan sekarang sudah banyak menyerang orang-orang yang memang sedang galbay menggunakan pinjol atau bahkan sama sekali tidak pernah menggunakan pinjol. Jadi modus yang seperti ini memang harus dilawan karena memang mereka sengaja mencari kelemahan kita dan membuat kita ketakutan dengan pemerasan. Karena kalau untuk laporan kita kepada polisi, mungkin polisi butuh banyak bukti, yang mana bukti-bukti tersebut mungkin ada yang bisa kita kasih dan tidak. Jadi salah satunya jalan bisa kita Sherlock lokasi kita dengan cara kita ke kantor polisi, terus Sherlock lokasi kita, sampaikan kalau mau dijemput, jemput langsung di sini. Kalau tidak, saya tidak akan pernah mengembalikan uang yang kalian transfer karena saya tidak merasa pernah pinjam. Nah, itulah cara mengancam DC agar DC-nya berhenti untuk menyerang kalian. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, kalau memang kalian menerima transferan yang seperti ini, perlu kalian pastikan lagi. Ingat, kalau memang tidak mau kalian gunakan, berarti kalian simpan saja. Suatu waktu nanti ada kejadian yang seperti ini, kalian bisa up atau mengembalikannya kepada siapa nanti ketika
ketika memang berita ini diangkat ataupun sampai kepada pemerintahan. Itu yang pertama. Terus lagi yang kedua, perlu kalian tekankan lagi, selama kalian tidak pernah mengajukan pinjaman, selama kalian tidak pernah ada keluarga yang meminjam kepada kalian, berarti uang yang ditransfer kepada kalian ini memang adalah uang modus target penipuan. Jadi kalian memang dijadikan target untuk sasaran mereka-mereka yang mau memeras kalian. Kalian cukup melaporkan kepada perbankan dan minta rekening dari si penipu tersebut ditutup ataupun diblokir. Jadi mereka tidak bisa lagi melakukan aksi-aksinya walaupun mereka punya 1001 cara. Yang penting sudah berhenti di kalian dan tidak berlanjut lagi. Ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini pinjol sekarang sudah mulai bergerak dan melakukan perombakan banyak sampai akhir 2025 ini. Dan terbukti sekarang sudah ditunjuknya satu pinjol yang menjadi pelopor utama untuk pinjol menengah ke bawah masuk ke dalam Slick OJK. Slick OJK diterapkan di vintage, penagihan dan skor kredit lebih ketat. Nah, ini baru kemarin informasinya. Terpilihnya KT Aquila sebagai salah satu pelopor pelaporan Slick adalah kepercayaan besar dari regulator sekaligus bukti nyata bahwa kami mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam setiap proses bisnis kita. Penetapan ini berlaku sejak 4 Desember 2024 berdasarkan keputusan CAP 61 tahun 2024. Hal ini juga menandai komitmen KT Aquila dalam mendorong tata kelola data yang akuntabel dan efisien di sektor layanan pendanaan digital. Nah, di sini disebutkan bahwa Slick OJK mulai diterapkan di seluruh fintech. Nanti keputusan akhirnya ada di akhir 2025. Dan sebagai pionernya itu adalah KT Aquila khusus untuk pinjol menengah ke bawah. Karena informasinya kan pinjol ke atas itu semua sudah menerapkan yang namanya Slick OJK, tetapi untuk pinjol ke bawah, menengah ke bawah itu masih sedikit. Dan itu per hari ini, sebenarnya per hari ini ya, itu sudah ditetapkannya KT Aquila sebagai pioner ataupun pelopor atau acuan bagi para pinjol-pinjol yang lain untuk melaporkan atau mempersiapkan semua regulasi perusahaan mereka agar bisa tercatat di dalam Slick OJK. Nah, itu informasinya teman-teman ya. Nah, itu dia informasinya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari pioner pinjol menengah ke bawah ini, bisa kita simpulkan beberapa pinjol-pinjol yang akan saya catat ini adalah tergolong dari kategori pinjol KT Aquila, yang mana kategori pinjol-pinjol ini sudah dipastikan akan masuk ke dalam Slick OJK di akhir tahun 2025 ini. Dan perlu kalian pastikan di garis bawahi, biasanya yang masuk ke dalam Slick OJK itu adalah hutang-hutang baru. Ya, hutang-hutang baru yang ketika pada saat itu mereka sudah siap untuk melaporkan kepada OJK, sudah siap segala regulernya, sudah siap segala pemberkasannya, dan mereka melaporkan nasabah-nasabah yang pada saat itu memang sedang melakukan pinjaman kepada mereka. Nah, bagaimana dengan statusnya mereka-mereka yang sudah lama galbay ataupun sudah lama pinjam, dan apakah itu akan masuk ke dalam Slick OJK? Jawabannya belum tentu, karena biasanya setiap perusahaan itu akan memasukkan nama ke dalam Slick OJK sesuai dengan regulasi yang mereka lakukan pada saat itu. Seperti kejadian-kejadian di tahun 2019 lalu sampai tahun 2023 kemarin. Nah, beberapa mereka yang galbay di rentan waktu 2019 sampai 2022 rata-rata tidak masuk ke dalam Slick OJK. Gitu ya. Nah, oke, saya akan bagikan lagi beberapa pinjol-pinjolnya yang menurut saya ini masuk dalam kategori sepantaran ataupun seirama dengan KT Aquila. Ya, yang pertama itu ada KT Aquila-nya, kemudian Maucash, Finmas, Pinjaman Go, Koin P2P, lanjut Kredit Pro, Fintech, Dana Merdeka, Easy Cash, Pinjam Yuk, Pinjam Duit, FinPlus, Uang Mi, Batumbu, Cash Cepat, Cicil 360 Kredi, Solusiku, Kredinesia, Ada Pundi, Kredito, Uku, Modal Nasional, Ivoji, Indosaku, Bantu Saku, dan terakhir itu adalah Samir. Nah, itulah menurut saya yang nanti dalam proses sampai akhir tahun 2025 ini semua data mereka akan persiapkan untuk masuk ke dalam Slick OJK. Ya, perlu diperhatikan, masuk ke dalam Slick OJK itu pengaruhnya hanya melakukan pinjaman ke perbankan saja dan untuk yang kerja di bidang perbankan. Jadi perlu perhatikan teman-teman semuanya, bagi kalian-kalian yang mungkin saat ini masih muda,
pasti akan membutuhkan nama ya, untuk ngambil mobil, untuk ngambil rumah, KPR. Nah, ini efeknya ke Slik OJK. Tetapi bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini berpikir, Mbak, saya sedang dalam pelatihan mau keluar negeri, apakah nanti nama saya akan terkendala ketika saya tahu saya ada galbay di pinjol? Nah, jawabannya tidak, teman-teman ya. Tidak ada kendalanya ketika kalian mau keluar negeri, itu akan masuk ke dalam Slik OJK, terus kalian akan terkendala. Itu sampai saat ini belum ada. Jadi kalau yang mau kerja ke luar negeri, yang mau liburan, ataupun yang mau berusaha keluar negeri dulu lah untuk mencari pekerjaan biar lebih baik lagi untuk melunasi segala utang-utang, itu tidak akan terkendala. Kendalanya hanya ke beberapa perusahaan finansial seperti multifinance, leasing, kemudian juga asuransi yang berkaitan dengan perbankan, dan juga untuk imigrasi. Yang mau masuk ke perusahaan imigrasi itu biasanya akan cek Slik OJK. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan untuk kalian pada hari ini yang masih terkendala belum bisa bayar, apalagi yang saat ini ekonominya sedang carut marut. Saya minta kepada kalian lebih kuat mental lagi. Setiap yang namanya galbay pasti ada risiko. Ketika kalian memutuskan diri untuk galbay, berarti kalian siap untuk segala sesuatu konsekuensinya. Yang perlu kalian tekankan pada diri kalian, saya terima segala macam ancamannya, karena saya ingin memperbaiki hidup saya lebih baik lagi, dan saya pasti akan menyelesaikannya. Gitu kan ya teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini lebih baik lagi, lebih kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.